6 alasan utama pemerintah bangun IKN Nusantara di Kaltim untuk gantikan Jakarta. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah juga sudah menyepakati bahwa ibu kota negara baru diberi nama Nusantara. Dikutip dari Kompas.com, apa alasan pemerintah bangun ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara? Dilansir dari laman indonesiabaik.id dan buku saku pemindahan ibu kota negara, setidaknya ada 6 alasan yang mendasari pemindahan ibu kota negara. 1. Penduduk di Jawa terlalu padat. Alasan utama pemindahan ibu kota negara ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antara sensus pada 2015 menyebutkan sebesar 56,56% penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentase penduduk Indonesia kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatera, yakni sebesar 22,1% atau 58,45 juta jiwa. Di Kalimantan, persentase penduduk Indonesia hanya 6,1% atau 16,23 juta jiwa. 2. Kontribusi ekonomi pada PDB. Kedua, alasan pemindahan ibu kota negara adalah kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto sangat mendominasi. Sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 59%. 3. Krisis air bersih. Alasan lain di pemindahan ibu kota negara adalah ketersediaan air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Kondisi paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Hanya sebagian kecil di Pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon. 4. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar di antara gugus pulau lainnya di Indonesia. Tren tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai 5 kali lipat dari Kalimantan. Diprediksi lahan terbangun di Jawa pada 2030 adalah sebesar 42,79%. Di Kalimantan, keterbangunan lahannya sebesar 9,29% pada 2010. Proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi meningkat pada 2030 menjadi 11,08%. 5. Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Selain itu, yang menjadi alasan pemindahan ibu kota adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek punjur. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia. Lalu pada tahun 2017 masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia. 6. Ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun, dan muka air laut naik, kualitas air sungai tercemar berat. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Ideal kota besar minimum 50 tahunan. Wilayah Jakarta terancam oleh aktivitas gunung api, Krakatau, Gunung Gede, dan potensi gempa bumi tsunami, Megatrust Selatan, Jawa Barat, dan Selat Sunda, dan gempa darat Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri. Selain itu, tanah turun menjadi 35 hingga 50 cm selama kurun waktu 2007 hingga 2017. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.